Siapa yang tak kenal dengan Maudy Ayunda? Seorang artis muda Indonesia berprestasi yang tak hanya dikenal karena bakat dan pesonanya, tetapi juga karena dedikasi dan kontribusinya bagi masyarakat. Maudy tidak hanya berkarir di dunia hiburan, tetapi juga aktif di bidang pendidikan dan sosial, terutama terhadap kemajuan generasi muda. Dari sosok Maudy Ayunda, tercermin nilai-nilai dasar berakhlak yang patut dijadikan panutan dan inspirasi bagi seorang ASN dalam menjalankan profesinya masing-masing. Maudy Ayunda adalah contoh nyata nilai ASN berorientasi pelayanan. Saat menjadi juru bicara pemerintah di Presidensi G20, ia menyampaikan informasi penting dengan jelas dan dekat pada masyarakat. Ia juga aktif mengadvokasi pendidikan, pemberdayaan pemuda, dan kesetaraan. Bahkan melalui media sosial, Maudy konsisten menyebarkan konten positif yang memberikan manfaat. Dari Maudy Ayunda kita belajar bahwa pelayanan publik sejatinya hadir melalui pengabdian, kepedulian, dan keberanian untuk memberikan dampak nyata. Maudy dipercaya oleh Kedutaan Besar dan Pemerintah Inggris untuk mendampingi Perdana Menteri Inggris David Cameron pada kunjungan kenegaraan di Jakarta pada tahun 2015. Lalu di tahun yang sama, Maudy terpilih sebagai pembicara perempuan termuda dalam Forum Ekonomi Global 2015. Tidak hanya itu, Maudy kembali ditunjuk pemerintah pada tahun 2022 menjadi juru bicara pemerintah untuk kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT G20 Indonesia yang dihadiri oleh para pemimpin anggota G20. Tiap tugas ia jalankan dengan tanggung jawab dan integritas. Inilah akuntabel, tuh memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Maudy Ayunda merupakan mahasiswa Indonesia pertama di jurusan Filosofi, Politik, and Economic di Universitas Oxford dan berhasil meraih 2 gelar pasca sarjana sekaligus. Maudy juga mendirikan Maudy Ayunda Foundation, sebuah yayasan untuk memberikan beasiswa dan mentoring bagi anak-anak kurang mampu. Selain itu, ia menjadi co-founder Leader Camp, gerakan yang berbagi ilmu, menyebarkan buku, dan menyediakan beasiswa dalam dan luar negeri. Nilai kompeten yang ada pada Maudy dapat dilihat dari semangatnya dalam belajar, mengembangkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas terbaik. Nilai core value keempat adalah harmonis. Maudy Ayunda mencerminkan nilai ini dengan sikap inklusif dan menghargai perbedaan. Ia aktif memperjuangkan kesetaraan gender dan pendidikan bagi semua kalangan, termasuk saat mewakili generasi muda Indonesia di ajang G20. Sikap tersebut menunjukkan kepeduliannya dalam membangun kerukunan, serta kemampuannya menjembatani budaya Indonesia dengan dunia internasional. Sebagai seorang public figure, Maudy juga konsisten dalam menyebarkan energi positif melalui media sosial. Hal ini ia lakukan untuk menginspirasi generasi muda. Selanjutnya pada core value kelima, yaitu loyal. Maudy Ayunda menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawabnya pada bangsa Indonesia dengan menjadi juru bicara presidensi G20. Ia menjaga nama baik Indonesia dengan penuh profesionalisme. Meski berkarir dan menempuh pendidikan di luar negeri, Maudy juga tetap membawa identitas Indonesia, menyuarakan isu pendidikan serta mengajak anak muda berpikir kritis. Sikap ini mencerminkan loyalitasnya pada bangsa dan misi mulia memajukan generasi muda saat ini. Maudy Ayunda adalah sosok publik Indonesia yang patut dijadikan teladan dalam sikap adaptif. Ia mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan zaman, baik di bidang pendidikan, teknologi, maupun peran sosial. Saat dipercaya menjadi juru bicara presidensi G20 Indonesia, Maudy dengan cepat menyesuaikan diri dalam peran strategis tersebut, menguasai isu-isu global, dan mengkomunikasikannya dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui kemampuan adaptifnya, Maudy menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia dapat menjadi pribadi yang tangguh, inovatif, dan tetap relevan di tengah perubahan dunia. Maudy menunjukkan sikapnya sebagai sosok yang kolaboratif tidak hanya lewat karya seni dan pendidikan, tetapi juga melalui keterlibatan langsung dalam yayasan sosial yang dia dirikan. Ia merancang kurikulum yang mendorong pola pikir kritis, mengajak mahasiswa baru berdiskusi, membedah buku, dan merancang pandangan mereka secara lebih sistematis. Sementara itu, melalui program scholarships, ia membantu anak muda Indonesia agar dapat melanjutkan studi mereka. Semua ini memperkuat perannya sebagai contoh nyata dari nilai kolaboratif dalam memperkuat kualitas generasi muda Indonesia. Kisah hidup Maudy Ayunda mengajarkan kita bahwa kesuksesan adalah hasil kerja keras, dedikasi, dan kemampuan memanfaatkan peluang untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Hari ini, yuk kita ambil inspirasi perjalanan hidupnya dan refleksikan bagaimana nilai-nilai berakhlak dapat kita terapkan sebagai ASN dalam kehidupan sehari-hari.